Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Ahletusadia dengan NIM 3302020085. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Penanaman Modal dengan dosen pembimbing Bapak Syifaul Amin. Soal pertama, jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Jadi, peranan hukum dalam penanaman modal di Indonesia sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menetapkan kebijakan dasar yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi investor domestik dan asing, serta memberikan perlindungan selama proses perizinan hingga kegiatan investasi itu berakhir. Hukum juga mengatur penyelesaian sengketa antara pemerintah dan investor dengan beberapa metode seperti arbitrase dan pengadilan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai landasan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Yang kedua, sebut dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanam modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Jadi, bidang usaha di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Yang pertama, bidang usaha tertutup. Bidang usaha ini dilarang untuk penanaman modal baik oleh investor asing maupun domestik. Contoh bidang usaha tertutup meliputi produksi senjata dan alat peledak, budidaya ganja, penangkapan spesies ikan yang dilindungi atau CITES, dan pemanfaatan koral dari alam untuk bahan bangunan maupun souvenir. Yang kedua, bidang usaha terbuka. Bidang usaha ini diperbolehkan tanpa persyaratan khusus, mencakup sektor-sektor seperti pariwisata, ekonomi kreatif, restoran kafe, industri pengolahan, misalnya makanan dan minuman non-alkohol. Bidang usaha terbuka juga dapat memiliki persyaratan tertentu seperti kemitraan dengan UMKM atau batasan kepemilikan modal asing. Nomor 3, sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Jadi, tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mencakup beberapa aspek penting seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian penciptaan lapangan kerja, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang keempat memperkuat daya saing dunia usaha nasional di pasar global, yang kelima pengembangan ekonomi kerakyatan, dan yang keenam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi manfaat dari investasi itu sendiri. Yang selanjutnya, kebijakan dasar penanaman modal iklim usaha yang kondusif. Pertama, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang mendukung modal penanaman dengan memperhatikan kepentingan nasional. Yang kedua, memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal dalam negeri dan asing, sambil tetap menjaga kepentingan nasional. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi investor selama proses perizinan hingga kegiatan investasi berakhir. Dan yang keempat, perlindungan untuk UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penanaman modal yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Menjawab soal nomor 4, berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Jadi, repatriasi dalam penanaman modal merujuk pada proses pemulangan kembali aset atau dana yang dimiliki oleh penanam modal asing ke negara asal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, repatriasi diatur dalam pasal 8 dan 9 yang memberikan hak kepada penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing terhadap berbagai jenis aset. Proses repatriasi harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penyelesaian tanggung jawab hukum yang mungkin ada sebelum dana dapat dipindahkan. Yang kelima, berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan dalam wilayah hukum Indonesia untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dirancang untuk menarik investasi, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan impor, ekspor. Regulasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah. 6. Berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal merujuk pada tindakan pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan atau aset yang dimiliki oleh investor asing dengan tujuan untuk mengendalikan sumber daya strategi ekonomi dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Di Indonesia, nasionalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, khususnya
khususnya pada pasal 7 yang menyatakan bahwa nasionalisasi hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 7. Menjelaskan fasilitas fiskal yang diperoleh penanam modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Jadi, penanam modal asing di Indonesia dapat menikmati berbagai fasilitas fiskal yang dirancang untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing. Beberapa fasilitas fiskal yang diberikan yaitu keringanan pajak penghasilan, keringanan bea masuk, kemudahan perizinan hak atas tanah, dan keringanan pajak bumi atau PPB. Fasilitas-fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi penanaman modal asing sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. 8. Bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia? Jelaskan. Pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing di Indonesia bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Yang kesembilan, jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing. Pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi asing tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Yang terakhir atau ke-10, jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Bentuk-bentuk badan usaha dalam penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, penanaman modal asing atau PMA. PT PMA dapat dimiliki sepenuhnya oleh investor asing atau sebagian oleh penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, PT PMA harus memiliki ketentuan modal minimum dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus pada usaha besar. Yang kedua, penanaman modal dalam negeri atau PMDN. PT, bentuk badan usaha ini juga umum digunakan untuk PMDN. PT dapat dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dan tidak ada batasan kepemilikan asing. Modal minimum untuk mendirikan PT tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan, tetapi umumnya dimulai dari 50 juta untuk surat izin usaha perusahaan atau SUP. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan saya terdapat kekeliruan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.